Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Saya Muhammad Miftahullah. Saya Somo Musdalifah. Saya Saya Ega Sylvia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai pajak reklame, mulai dari pengertian, dasar, umum, sampai cara perhitungan dan contoh kasusnya. Harapannya lewat presentasi ini kita semua bisa lebih paham tentang bagaimana pajak reklame bekerja dan kenapa pajak ini penting untuk pemasukan daerah. Baik, tanpa lama-lama mari kita mulai pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dosen pengampu, Ibu Rani Kurniasari, SEME, serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 12. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil studi kami yang berjudul Analisis Pelaksanaan dan Dampaknya pada Perusahaan Periklanan dengan mengambil studi kasus pada PT Raja Wali. Sebelumnya, izin perkenalkan nama saya Somo Musdalifah dengan NIM 64240480. Dan saya Muhammad Hilmi Fizzatullah dengan NIM 64240473. Dan saya Mega Sylvia dengan NIM 64240459. Saya Rafika Rahmian Rambe dengan NIM 64240481. Kelompok 12 siap memaparkan temuan ini. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Pentingnya reklame dalam konteks pembangunan daerah adalah sebagai sarana promosi komersial dan sekaligus potensi penerimaan pajak yang signifikan. Pajak reklame berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau yang kita singkat PAD. Di sisi lain, kami mengamati adanya fenomena reklame yang dipasang tanpa izin atau tidak disertai kewajiban perpajakan yang jelas, yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan reklame seperti PT Raja Wali Media wajib memenuhi kewajiban membayar pajak reklame dan juga melaporkan surat pemberitahuan tahun PPh Badan. Studi kasus ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana implementasi pajak reklame diterapkan pada perusahaan nyata di lapangan. Rumusan masalah. Adapun perumusan masalah dari analisis kami ialah bagaimana ketentuan dan mekanisme pengenaan pajak reklame yang berlaku bagi perusahaan penyelenggara reklame, dan yang kedua bagaimana PT Raja Wali Media memenuhi kewajiban perpajakan khususnya terkait pajak reklame dan SPT Badan, dan yang terakhir faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan reklame terhadap kewajiban perpajakan. Adapun tujuan penelitian kami adalah menjelaskan dasar hukum, objek, subjek, dan mekanisme pajak reklame secara komprehensif. Dan kedua, menganalisis pelaksanaan kewajiban pajak reklame dan pelaporan SPT pada PT Raja Wali Media. Dan yang terakhir, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu landasan teori 1, konsep dan fungsi pajak reklame. Teori kemampuan membayar ability to pay menekankan bahwa subjek yang memperoleh manfaat ekonomi dari reklame memiliki kemampuan membayar pajak. Teori manfaat benefit principle menjelaskan bahwa perusahaan memperoleh manfaat dari ruang publik dan penataan kota, sehingga wajar dikenakan pajak sebagai kontribusi. Fungsi anggaran budgeter
Pajak ini berfungsi menghimpun dana dari wajib pajak secara optimal ke dalam kas daerah atau PAD untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan infrastruktur. Fungsi mengatur reguleran pajak ini berperan sebagai alat pengatur kebijakan untuk mengendalikan penyebaran media promosi agar selaras dengan tata ruang dan estetika kota, serta mencegah polusi visual. Selanjutnya, landasan teori dua komponen pajak. Objek pajak meliputi billboard, spanduk, baliho, neon box, videotron, dan bentuk reklame lainnya. Subjek dan wajib pajak berupa orang pribadi maupun badan, termasuk PT di bidang jasa periklanan. Dasar pengenaan pajak DPP dihitung berdasarkan nilai sewa reklame NSR. Tarif pajak ditetapkan paling tinggi 25% dari NSR sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Selanjutnya, tarif dan perhitungan pajak reklame. Penyelenggaraan oleh pihak ketiga, Biro Iklan, NSR tetap berdasarkan nilai kontrak pemasangan. Penyelenggaraan sendiri, swakelola, NSR dihitung dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak reklame, NJOPR, dan nilai strategis lokasi. Jenis reklame digital lebih mahal dari konvensional. Ukuran media semakin luas, NSR semakin besar. Durasi tayang, harian, bulanan, tahunan. Kelas jalan, lokasi di jalan protokol memiliki nilai strategis lebih tinggi. Selanjutnya, mekanisme pembayaran dan validasi 4 tahap. Visualisasi yang disarankan, diagram alir 4 langkah. Tahap satunya pendaftaran dan pendataan. WP mengajukan izin reklame ke DMPTSP, mengisi formulir data teknis, dan diverifikasi petugas Bapenda. Dan tahap kedua, yaitu menetapkan pajak. Bapenda menghitung NSR dan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah atau SKPD sebagai surat tagihan resmi. Selanjutnya ke tahap pembayaran. WP membayar melalui bank persepsi, misalnya Bank BJB atau DKI, atau kanal digital tidak secara tunai ke petugas. Dan tahap keempat yaitu validasi dan penandaan, yaitu bukti bayar SSPD diserahkan ke Bapenda untuk mendapatkan stiker atau peneng pajak yang wajib ditempelkan sebagai bukti reklame legal. Dan selanjutnya, studi kasus. Data objek pajak PT Raja Wali Media. Fokus analisis pelaksanaan kewajiban pajak. Objek sampel Videotron di Jalan Raya Sawangan, Kota Depok. Alasan pemilihan yaitu lokasi strategis dengan intensitas lalu lintas yang tinggi. Dan data dan jenis medianya yang kita pakai yaitu Videotron atau Megatron reklame elektronik. Spesifikasinya LED display P10 ukuran 3 meter kali 6 meter dengan luas 18 meter persegi. Durasi penayangan 30 hari 30 hari di bulan Oktober 2024. Klien pemasangan PT Teknologi Maju Indonesia. Keterangannya perhitungan pajak reklame akan menggunakan dasar nilai sewa reklame atau NSR dari harga kontrak pemasangan reklame. Selanjutnya ilustrasi perhitungan pajak langkah demi langkah. Visualisasi yang disarankan, tampilkan rumus dan angka simulasi. Rumus dasar pajak reklame yaitu tarif pajak dibagi nilai sewa reklame. Langkah satunya tentukan jenis reklame dan ukuran. Contoh Videotron 18 meter persegi. Dan selanjutnya tentukan lokasi dan indeks nilai lokasi. Contohnya jalan protokol. Dan langkah berikutnya
menentukan nilai sewa reklame atau NSR. Jadi nilai kontrak pemasaran oleh PT Raja Wali Media adalah senilai 50 juta ribu per 30 hari. Angka empatnya, terapkan tarif pajak, contoh 25%. Nominal 12.500.000 inilah yang menjadi kewajiban pajak reklame PT Raja Wali Media untuk media tersebut pada masa pajak Oktober 2024. Selanjutnya, kewajiban pelaporan SPT perpajakan perusahaan dilaporkan kepada Dinas Pendataan Daerah berisi data reklame, perhitungan NSR, dan bukti pembayaran. Tampilkan gambar 1 format laporan SPTPD dengan penekanan pada bagian objek pajak, SPT tahunan, Badan SPT PPH, Badan Form 1771. Dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak DJP. Komponen penting membuat laporan laba rugi neraca dan bukti biaya operasional, di mana pembayaran pajak reklame dicatat sebagai beban operasional. Batas waktu paling lambat 30 April tahun berikutnya. Dan selanjutnya kita masuk ke tahap pengisian SPT. Lanjut ke slide berikutnya. Tahap pengisian SPT dengan nama pemilik produk Andre Mahesa dengan NPWP 3275 0122 99 dengan nomor telepon 0812 3456 789 dengan alamat Jalan Kemang Jaya nomor 112 Depok, Kota Depok, Jawa Barat. Kota Depok, Jawa Barat. Dan selanjutnya ke tahap pengisian wajib pajak dengan nama yang sama, Andre Mahesa, dengan NPWP 3275 seperti yang kita isi di awal tadi. Dan selanjutnya nomor telepon dengan nomor telepon yang sama, dengan email andremahesa@gmail.com. Dan alamat yang sama seperti yang di atas, yaitu Jalan Kemang Jaya nomor 112 Kota Depok, Jawa Barat. Dan selanjutnya kita pengisian ke objek pajak. Teks isi materi reklame kita bisa isi dengan display elektronik sesuai produk yang dimiliki, atau bisa diisi dengan produk elektronik
Dan jenis reklame yang kita pakai yaitu videotron atau reklame elektronik. Videotron atau elektronik atau reklame elektronik. Dan alamat reklamenya berada di Jalan Raya Sawangan, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, dengan status reklame yang tidak tetap dan berada di luar ruangan. Dengan ukuran reklame yaitu 3 meter jumlah reklamenya kita isi 1 buah dengan ukuran reklame 3 meter kali 6 meter yaitu sama dengan 18 meter persegi. Dengan waktu pemasangan dari tanggal 1 Oktober sampai 30 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024. Dengan ketinggian reklame 6 meter. Dan tanggal terima dokumen di eh, tanggal kirim dokumen di tanggal 1 Oktober 2024 dan tanggal penerimanya di tanggal 3 Oktober 2024. Tanggal penerimanya di tanggal 3 Oktober 2024. Dan yang beratasnamakan Andre Mahesa di bawah barcode.
Dan selanjutnya, Selanjutnya, dampak pajak reklame pada laporan keuangan. Pencatatan pajak reklame, pembayaran pajak reklame oleh PT Raja Wali Media dicatat sebagai beban operasional, biaya yang diizinkan dalam laporan keuangan. Pengaruh pada PPh badan beban pajak reklame sebagai deductible expense akan mengurangi laba bersih sebelum pajak sehingga memengaruhi perhitungan laba kena pajak atau LKP dan besaran PPh badan yang harus dibayar. Kepatuhan administratif pengisian dan pelaporan SPT tahunan badan memastikan bahwa perusahaan tidak hanya patuh pada pajak daerah atau reklame, tetapi juga pajak pusat atau PPh badan. Sanksi keterlambatan atau ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT dapat dikenakan sanksi berupa denda dan potensi pemeriksaan pajak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan. Faktor internal atau perusahaan, pengelolaan data, keakuratan dan kelengkapan data teknis reklame, atau ukuran lokasi durasi. Yang kedua, koordinasi sinergi antara bagian pemasaran, keuangan, dan perizinan dalam perusahaan. Yang ketiga, kesadaran pajak, pemahaman manajemen terhadap risiko, sanksi, dan pentingnya legalitas. Yang keempat, faktor eksternal atau pemerintah daerah. Yang kelima, regulasi yang jelas. Kemudian, kemudahan dan kejelasan peraturan daerah atau perda perwali. Yang keenam, digitalisasi ketersediaan sistem ESPTPD atau pembayaran digital untuk mempermudah WP. Yang ketujuh, sosialisasi intensitas kegiatan sosialisasi Bapenda mengenai perubahan regulasi. Kesimpulannya, pajak reklame adalah sumber PAD yang strategis. Yang pertama, PT Raja Wali Media telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti prosedur pendataan pajak, perhitungan NSR, dan pelaporan melalui SPT pajak reklame. Yang kedua, perhitungan pajak didasarkan pada perkalian tarif atau max 25% dengan nilai sewa reklame atau NSR. Yang ketiga, kepatuhan ini mendukung operasional yang legal dan berkontribusi nyata pada pembangunan daerah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.